Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'du. Ayyuhal ikhwah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini kembali Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita kemudahan untuk kembali melanjutkan silsilah qawaid mulakhas qawaidil lughatil arabiyyah ini. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kemudahan dan keberkahan. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali masih dalam pembahasan istilah-istilah umum yang sering digunakan di dalam bahasa Arab. Pada pertemuan yang lalu ya, kita sudah membahas ada sekitar 4 ya, isim mufrad, isim musanna, jamak dan masdar. Tapi mohon maaf ya, pada video yang lalu itu ada yang terputus di bagian akhir di masdarnya. Saya tidak mengetahui apa kendalanya ya, sehingga videonya terputus dan tidak ada penutupnya ya, tidak ada penutupnya. Tapi pada video kali ini sebelum kita lanjutkan, mungkin sedikit saya akan ulangi kembali di poin yang ke-7 ya, al-masdaru, yang saya baca dengan cepat saja. Kemudian untuk i'rabnya insyaallah ada ya, ada sedikit, mungkin yang di terakhirnya ini nanti saya akan i'rab. Di sini beliau mengatakan ya, istilah yang selanjutnya yang ke-7 al-masdaru ya, isim masdar. Apa itu isim masdar? Ismun yadullu ala ma'nan mujarradin minaz zamani. Masdar adalah isim yang menunjukkan atas sebuah makna yang tidak berhubungan dengan waktu ya, tidak ada kaitannya dengan waktu. Wa huwa mukawwanun min hurufil fi'li, dan dia disusun dari huruf-huruf fi'il. Huruf-huruf fi'il, ini al-fi'il, fa'ala, fa'ain, lam. Ini timbangan ya. Al-fi'il di sini adalah timbangan. Maksudnya timbangan, atau masdar itu diambil dari fi'ilnya. Contohnya di sini mislu hadara. Hadara ini artinya telah hadir. Dia fi'il, yaitu fi'il madhi. Yang dimaksud dengan huruful fi'li ya, min hurufil fi'li ini, yang maksudnya huruf fi'il ini, al-fi'lu ini timbangan. Jadi kalau hadara ini ya, haknya ini adalah fa fi'il. Kalau kita tulis di atas hadara ini fa ain lam. Jadi haknya itu adalah fa fi'il, dha, huruf dha-nya itu ain fi'il, ra-nya lam fi'il ya. Karena nanti juga ada di kitab-kitab yang lain juga ya, kadang pengarang kitabnya menggunakan istilah fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il ya. Itu kita tidak usah bingung, maksudnya itu tadi ya. Jadi ditimbang timbangannya, dan para ulama sengaja membuat timbangan tersebut untuk memudahkan kita untuk menghafalnya, terutama nanti ketika kita belajar tasrif ya, tasrif. Kemudian huduran ya, huduran ini masdar dari kata hadara. Huduran yani huduran masdarun. Kemudian tala'a tulu'an, tulu'an ini masdarnya. Kemudian beliau mengatakan wal masdaru naw'ani, dan masdar itu ada dua jenis.
Yang pertama, masdarun sharihun kama fil mithalaini sabiqaini. Masdar sharih, masdar yang jelas, yang nampak, kama sebagaimana fil mithalaini as-sabiqaini pada dua contoh yang telah lalu. Maksudnya adalah ini, huduran dan tulu'an. Ini masdar sharih, karena masdarnya diambil dari kata hudura, langsung dia bentuknya ada. Kemudian yang kedua, masdarun muawwalun, wa huwa kullu ibaratin mukawwanatin min an wal fi'li au min anna wa ismiha wa khabariha wa yumkinu ta'wiluha ila masdarin sarihin. Jadi jenis masdar yang kedua adalah masdar muawwal. Apa itu masdar muawwal? Dia setiap ungkapan yang disusun dari an dan fi'il, atau dari anna dan isimnya, isim anna, dan khobar anna, dan memungkinkan untuk mentakwilkannya ke masdar sharih. Ini masdar muawwal. Contoh di sini, mislu arju an tahdura. Arju an tahdura. Mislu ini apa? I'rabnya mudhaf marfu. Kemudian yang setelahnya ini semuanya di i'rab mudhafun ilaihi fi mahalli jarrin. Tapi kalau di i'rab satu persatu dia bisa, ya, bisa. Arju di sini fi'il mudhari' marfu dengan dhammah, ya, karena tidak ada yang menasabkan dan menjazmkan. Kemudian an sini amil yang menasabkan, ya, an di sini amil yang menasabkan. Tahdura, ini tahdura dia fi'il mudhari' mansub yang dinasab dengan fathah karena dia didahului oleh amil yang menasabkan an. Ya, an kalau masuk pada fi'il mudhari' yang awalnya rafa dengan dhamma atau dengan waw atau dengan alif, nanti insyaallah kita akan dapatin, ya. Maka kalau kemasukan an dia menjadi nasab, ya, karena di sini dia sahih akhir, maka nasabnya dengan fathah. Nah, ini ditakwilkan. Takwil dari antahdura, ini masdar muawalnya jadi huduraka. Ya, antahdura ini kedudukannya fi mahalli nasbin maf'ulun bihi dari fi'il arju. Dan di arju ini ada fa'ilnya, ya. Fa'ilnya dhamir mustatir, takdirnya ana, ya, takdirnya ana. Ini dhamir ana. Saya mengharapkan kehadiranmu. Jadi yang mengharapkan kehadiran itu adalah saya. Sayanya sebagai pelaku. Taib. Ini contoh dari an dan fi'il, bentuk masdar muawwal yang tersusun dari an dan fi'il. Adapun yang kedua, ya, masdar muawwal yang tersusun dari anna dan isimnya dan khobarnya. Ini atamanna, ya, atamanna anna syamsa tali'atun. Ya, atamanna anna syamsa tali'atun. Tep, sama, ya, atamanna saya menginginkan atau mengharapkan juga bisa, ya. Atamanna ini mengharapkan atau menghayalkan, gitu, ya.
bahwasannya matahari itu terbit. Matahari terbit. Nah, jadi mana masdar muawalnya di sini? Masdar muawalnya adalah anna syamsa tali'atun. Ini anna ini dia adalah amil yang fungsinya menasabkan mubtada menjadi isimnya dan merupakan khobarnya. Jadi syamsa di sini kalau di i'rab dia adalah mansub, isim anna yang mansub dan tanda nasabnya fathah karena dia isim mufrad. Tali'atun khobarnya anna marfu dengan dhamma. Susunan anna syamsa tali'atun ini masdar muawwal fi mahali nasbin maf'ulun bihi dari atamanna. Ya, atamanna ini ada fa'ilnya ya. Fa'ilnya dhamir mustatir, takdirnya anna. Dhamirnya ana ya, ana yang bermakna saya. Kemudian yang ke-8, istilah yang ke-8 al-fi'lu al-madhi. Al-fi'lu al-madhi, fi'il yang telah lampau. Apa itu fi'il madhi? Huwa ma dalla ala hudusi syai'in ya qabla zaman takallumi. Baik. Fi'il madhi adalah dia apa yang menunjukkan atas kejadian sesuatu sebelum waktu berbicara, sebelum waktu pembicaraan, atau sebelum dibicarakan. Artinya apa? Telah lampau, sudah lewat ya, sudah lewat. Contohnya mislu darasa. Darasa ini fi'il madhi, artinya telah belajar. Taqaddama, ini juga fi'il madhi, wazannya tafa'ala, artinya telah datang atau telah maju. Ya, telah maju. Ini dari sisi qiraah dan terjemahnya. Adapun i'rabnya hampir sama dengan yang lalu. Al-fi'lu mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhamma li'annahu ismul mufrad. Al-madhi na'at ya, na'at untuk fi'il ya, na'at hakiki. Kenapa kita i'rab na'at? Karena dia terpenuhi syaratnya, syarat na'at ya. Syarat na'at itu ada 3. Na'at hakiki ya, ada 3. Harus sama nau'nya, jenisnya ya. Kalau mudzakkar, mudzakkar. Kalau muannas, muannas. Kemudian harus sama juga dari sisi adatnya, bilangannya. Kalau mufrad, mufrad. Mutsanna, mutsanna. Jamak, jamak. Kemudian harus sama juga dari sisi ta'yinnya, kejelasannya. Kalau ma'rifat, ma'rifat. Kalau nakira, nakira. Nah, kalau di sini kita lihat apa? Sini ma'rifat, ma'rifat. Mudzakkar, mudzakkar. Mufrad, mufrad. Maka terpenuhi syaratnya. Maka kita i'rab al-madhi ini na'at ya, marfu yang dirafa, wa alamatu raf'ihi dan tanda rafa'nya dhamma muqaddarah ya, dhamma muqaddarah karena dia isim mangkus. Karena isim mangkus. Al-madhi isim mangkus, tanda rafa'nya dengan dhamma muqaddarah. Ya, bisa dilihat antum yang punya kitab Mukhtarat di halaman 48 ya, di halaman 48. Apa itu fi'il madhi? Huwa. Huwa di sini mubtada, mubtada kedua, ma di sini khabar. Fi mahali raf'in ya. Ini mubtadanya fi mahali raf'in, ma-nya juga fi mahali raf'in. Karena mereka tidak memiliki tanda rafa. Dan jumlah ismiyah dari mubtada dan khobar ini ya, fi mahali raf'in sebagai khobar untuk fi'il. Ya, ini sudah ya, sudah sering kita lewatin. Mudah-mudahan sudah mafhum lah, sudah paham semua. Ya. Kemudian dalla ini juga sering kita lewatin ya, mudah-mudahan masih ingat apa i'rabnya. I'rabnya na'at ya.
naat fi mahali raf'in, naat untuk ma. Tapi kalau kita i'rab perkataannya, ini dalla adalah fi'il madhi mabni 'alal fathi li'annahu lam yattasil bihi syai'un. Dalla adalah fi'il madhi yang dimabni dengan fathah karena dia tidak bersambung dengan sesuatu apapun. Ala ini huruf jar, hudusi majrur karena didahului huruf jar dan tanda jarnya kasrah karena dia jamak taksir, dan dia juga mudhaf. Syai'in mudhafun ilai, syai'in mudhafun ilai dari hudusi, dia majrur dan tanda jarnya kasrah. Ini qabla, ini tidak ada ya, ini salah, ini kecoret saja mungkin cetakan. Ini qabla dia dharab ya, mansub mabni, dharab mabni di atas fathah. Kemudian zamani, zamani mudhafun ilai ya, sebagaimana sudah kita pelajari ketika kita belajar sibul jumlah. Sim yang jatuh setelah dharab maka di'rab sebagai mudhafun ilai ya. Zamani mudhafun ilai majrur dan tanda jarnya kasrah, dan dia juga mudhaf lagi. Takallumi ini mudhafun ilai dari zamani. Takallumi ini masdar ya, masdar dari fi'il takallama yatakallamu takalluman ya, wazan tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan. Jadi kita bacanya takallumi ya, zamani takallumi. Kemudian mislu ini mudhaf marfu dengan dhamma dan setelahnya ini mudhafun ilaihi saja ya. Fi i'rabul mahki ini ada takdir kalimati gitu ya, mislu kalimati darasa, kalimati taqaddama, itu sebenarnya. Jadi walaupun darasa sebenarnya dia mudhafun ilaihi. Kalau nanti ada yang bertanya, darasa dia mudhafun ilaihi kenapa kok fathah? Mudhafun ilaihi kan harusnya majrur. Ya, kita katakan ya ini darosa kan untuk menghikayatkan ya, menghikayatkan kata darosa. Jadi yang di i'rab itu ada kalimati di sini takdirnya ya, makanya i'rabul mahki ya. Jadi darosa bisa juga kita katakan ini apa namanya, dia mansubun labdon ya, dengan fathah, mansub biasanya kan, tapi majrurun mahalan. Taib. Ini selanjutnya yang ke-9 at-tasi' al-fi'lu al-mudhari'u. Al-fi'lu al-mudhari'u istilah selanjutnya ya, setelah fi'il madhi ya, setelah fi'il madhi maka fi'il mudhari' yang kedua. Huwa ma dalla ala huduthi syai'in fi zamani takallumi au ba'dahu. Dia adalah apa yang menunjukkan atas kejadian-kejadian sesuatu pada saat berbicara atau setelahnya, atau setelahnya. Pada waktu pembicaraan, zaman waktu pembicaraan atau setelahnya. Mislu yadrusu, darosa yadrusu. Kalau darosa artinya telah belajar, yadrusu maka kita artikan sedang belajar atau akan belajar. Ya taqaddamu, ini taqaddama ya taqaddamu, ini juga akan maju atau akan datang. Tayyib. Kemudian kita i'rabnya insyaallah mudah ya, hampir sama dengan di atas. Al-fi'lu mubtada, al-mudhari'u na'at, huwanya mubtada lagi, ma-nya khabar, pasangan mubtada dan khabar fi mahalli raf'in, khabar untuk fi'il. Dalla na'at dari ma, dia fi'il madhi mabni di atas fathah karena tidak bersambung dengan sesuatu apapun. Ala huruf jar, hudusi majrur ya, karena kedahuluan huruf ala, dia juga mudhaf, syai'in mudhafun ilaihi. Fi huruf jar, zamani majrur ya, tanda jarnya kasrah, dia juga mudhaf, takallumi mudhafun ilaihi majrur ya, dan tanda jarnya kasrah karena dia masdar ini. Au huruf atop
ba'dahu semuanya ya atop, ya semuanya atop. Kalau kita i'rab ba'da di sini al-dharab, hunya mudhafun ilaih fi mahalli jarrin. Mislu ini juga mudhaf marfu, yadrusu yataqaddamu ini mudhafun ilaih ya fi mahalli jarrin atau majrur i'rabul mahki. Taib. Kemudian yang ke-10 ya, yang ke-10 fi'lul amri ya, fi'lul amri, fi'il amr. Apa itu fi'il amr? Huwa ma yutlabu bihi hudutsu syai'in ba'da zamani takallumi. Fi'il amr adalah dia apa yang diminta dengannya kejadian sesuatu setelah berbicara, waktu pembicaraan. Ya, terjadinya sesuatu, diharapkan terjadinya sesuatu setelah waktu pembicaraan, itu fil